saudari AG menceritakan sesuatu ya kepada klien kami dan karena cerita itulah ya sehingga klien kami itu ingin bertemu dengan saudara David ya. Untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Itu dia. Dikasih jari tengah nggak tuh Bert? Kan tadi dia bilang nggak bawa air, nggak bawa minyak. Masa saya ulang-ulang sih, dokter? Irfan pasti beda dengan Samsudin, beda yang lain loh. Jangan disamain loh ya. Nggak bisa digituin. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Tupai Mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yes, in the description of the brow of the people of the brow. Wow. Yo. Today kita lanjutkan pengawalan kita karena sepertinya Mario dan Agnes mulai pecah kongsi nih. Wow. Kalau kemarin Agnes bilang dia tidak melalui pengacaranya ya, dia tidak ikut terlibat, dia bahkan mau melerai segala macam, dia mau menolong. Dan ini ada dari Mario melalui pengacaranya bahwa menyatakan bahwa memang benar Mario kayak begini karena ada aduan dari Agnes. Ya. Siapa sebenarnya Anda Agnes? Goks berani-beraninya mengarang cerita karena sampai dikonfirmasi oleh Polres Jakarta Selatan ya. Kalau AG pacar Mario bukan provokator. Lah bagaimana? Marionya sendiri melalui pengacara bilang kalau ya memang gua kayak begini karena ada cerita dari dia. Iya. Siapa Agnes Anda sebenarnya siapa? Kita langsung aja meluncur nih ke penjelasan atau keterangan dari pengacaranya Mario. Ceki people meluncur. Just. Nih ya. Ya. Ceki people terungkap kronologi penganiayaan David. Mario mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena mendengar cerita dari AG. Ceki people. Play. Ada hal yang menarik ya. Jadi ternyata menurut keterangan dari klien kami Mario bahwa pada saat ya ingin ke TKP ya bertemu dengan David, ternyata memang ada satu cerita ya dimulai dari saudari AG ya menyampaikan sesuatu kepada klien kami sehingga dari cerita itulah klien kami itu ingin bertemu dengan korban ya itu. Jadi dan memang pada hari itu juga kan saudari AG berinisiatif untuk mengembalikan ya kartu pelajar bukan mengembalikan tapi mengambilkan kartu pelajar, ingin mengambil parfum. Itu menurut keterangan dari klien kami ya. Berarti itu terjadi sebelum menuju ke lokasi, bukan direncanakan sebelumnya bahwa memang akan ke TKP gitu ya? Tidak ada perencanaan. Iya. Ini spontanitas. Jadi klien saya tadi itu kan diperiksa sebagai saksi ya. Jadi tadi itu mungkin ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, mungkin itu kan kewenangan penyidik. Kalau perencanaan nggak ada sama sekali ya kan. Ya jadi gitu. Jadi itu ada cerita tadi itu ya saudari AG menceritakan sesuatu ya kepada klien kami dan karena cerita itulah ya sehingga klien kami itu ingin bertemu dengan saudara David ya. Dan pada saat peristiwa itu juga memang keterangan dari klien kami bahwa di situ kan ada bertiga ya. Ada saudara S dan klien kami dan juga ada saudari AG. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Nah, tadi kan juga ada keterangan dari kuasa hukum, melalui kuasa hukum dari saudara Shen S itu bilang bahwa sebelumnya dibilang tujuannya nggak ke sana, tapi ternyata menuju ke TKP. Nah, kalau tanggapan dari penasihat hukum gimana? Atau tadi juga tidak begitu. Jadi dari awal itu kan memang sudah ada permintaan ya. Kalau menurut keterangan dari klien kami ya, jadi sudah mengajak ya saudara S untuk pergi ke situ, tapi memang tidak menyebut nama
itu ya David, tapi menyerut dengan istilah yang lain, gitu. Apa sih Bang yang diceritakan sampai akhirnya mungkin emosi atau akhirnya memilih untuk ke TKP? Mungkin ceritanya lebih tepat tanya ke penyidik ya. Iya, itu lebih tepat tanya ke penyidik ya, karena itu materi teknis penyidikan, jadi mungkin bisa tanyakan ke penyidik nanti. Berarti Mario membantah jika ada upaya dari Sean menghentikan. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi menurut keterangan dari klien kami itu sama sekali tidak ada yang menghalangi. Ya, jadi ya tidak ada yang menghalangi. Semuanya dibantah ya. Dibantah, dibongkar, pecah kongsi ini namanya ya. Ya mungkin Mario juga mikir di dalam ya. Anjir si Agnes malah buang body. Iya. Ya itu yang aku bilang, kalau misalkan dia bener-bener nahan, ngebantah, nolongin kayak gitu. Pertama pasti in frame, kedua pasti dia ngamuk. Lah ini contohnya. Iya. Bukannya ngaku lu gua kayak gini gara-gara ngebela lu malah buang body, jerumusin gua, lu pengen Iya. lepas gitu kan. Padahal kalau ditarik mundur, iya gara-gara aduan itu dan Iya. semuanya dibeberin. Bahwa ada aduan, ada kok, ada cerita gitu kan. Itu bisa termasuk provokasi gak sih? Iyalah. Ya gak? The way dia menceritakannya kayak gimana gitu kan. Yang kedua ada juga dia bilang, atau AG bilang, pengacaranya ya, bilang kalau dia nahan kok. Barusan dibantah, gak ada sama sekali nahan. sekali dihalang-halangi. Soalnya kalau nahan-halangi pasti in frame. Kalau kejadian itu pasti in frame. Atau enggak, kalau misalnya pun sebelum turun mobil, anggapannya lah ya, ini di angan-angan kita aja. Kalau misalnya Agnes menghalang-halangi sebelum Mario turun mobil gitu, tapi di sini Mario bilang nggak ada, sama sekali loh, bilang nggak ada. Kalau halang-halangi nggak akan kejadian juga kayaknya. Mungkin akan ada keburu rame warga karena kan pasti ada teriak-teriakan. Iya. Udah jangan, stop, tolong, pasti begitu. Gak mungkin ngalang-halangi gini doang. Itu mah joget India. I don't know. Tapi Nyo, gara-gara Mario Dandi of the Bro ini, bokapnya hari ini diperiksa ke KPK. Ketar-ketir dong. Yang lebih seru waktu dia keluar setelah 8,5 jam pemeriksaan tuh, kalau nggak salah dia minta, udah kasihani saya lelah katanya. Oke. Apa sih, coba kayak gimana videonya, cek-cek people luncur. Cus. Nih Nyo, Rafael Alun usai diperiksa KPK, saya lelah, tolong kasihani saya, cek-cek people. Play. Gimana Pak? Ya. Bentar, ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi yang konfirmasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David, supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apanya Pak? Bisa ditanyakan ke Pak, jadi semua laporannya sudah Pak. Pak, Agnes belum gimana Pak tanggapannya Pak? Woi. Minggir lah. Awas. Woi, santai. Awas. mobil orang, woi. Gak apa-apa, punya orang ini. Pak, sini Pak. Pak Rafael. Pak, sini Pak. Pak, ngadep sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak, bentar Pak. Pak ngepet ya Pak, banyak duitnya Pak, ngepet ya. Pak, sini Pak. Bapak ngepet apa ngepot? Pak, sini Pak. Awas, mobil. Pak, terus Pak. Yo, makasih. Aduh, pintunya.
Wartawan kalau udah kesel kayak begitu. Pak ngepet ya Pak, duitnya banyak bener Pak. tapi Apa? kalau sesuai apa namanya tadi, sesuai captionnya dia bilang saya lelah, nggak ada ya, nggak disebut ada di ya. Sini, nggak bilang deh saya lelah, tolong kasihan saya, nggak ada di sini, nggak. Mungkin ini cuman ini doang, apa namanya? Clickbait, potongan. Apa sih? Mungkin itu sarkas doang kali ya. Iya mungkin kali ya. Tolong Tapi Mang, di luar dari ini kita nggak mau bahas masalah duit dia dari mana ya. Aku nggak mau bahas itu. Cuman lebih ke mukanya suka kasihan aku lihatnya. Capek banget gitu Capek banget gitu. Iya. Ya tapi kalau misalkan ternyata uangnya bener-bener hartanya tuh halal gitu kan. Iya. Ya bagus gitu kan. Dia dari memang jelas track record ya, tinggal dibuang aja tuh si Mario dari kartu keluarga gitu. Kalau misalkan uangnya ternyata uang-uang yang wow ya siap-siap aja ya digeruduk sama KPK. Tapi Nyo, tadi kan terakhir kita dengar celetukan wartawan yang di Didau. Masih banyak lagi celetukannya nih meluncur. Cus. Seperti biasa, celetukan wartawan tuh selalu menjadi khas kalau ada berita-berita yang hangat atau kasus-kasus yang membagongkan. Ceki Bibel. Play. Ya. Itu dong ke depan. Kepada keluarga Bapak kepada keluarga dan keluarga Tadi hasil pemeriksaannya apa aja Pak? Pak tadi verifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan apa aja Pak? Bukan ditanyakan apa aja Pak? Bentar aja Pak. Bisa ditanyakan kepada kami. Pak, empat perusahaan selain yang di pengunduran dirinya ditolak gimana Pak? Nih, lanjut satu kita nih. Saya sudah sampaikan. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan Mas? Saya sudah lelah. Pak, siap jadi tersangka nggak Pak? Halo. Hartanya dari mana Pak? Hartanya Pak? Pak, hartanya dari mana aja Pak? Talun. Pak dari suap pajak Pak ya? Suap pajak ya? Saya sudah sampaikan. Udah. Pak, hartanya dari mana Pak? Gitu. Terus tadi ada celetukan soal apa? Pak, kaget nggak pengunduran dirinya ditolak gitu? Gimana? Gimana pengunduran dirinya ditolak? Nah, kalau ditolak itu Nyo, kemungkinan biar dia nggak lepas dulu dari status karyawan perpajakan nih, biar bisa ngerembet ke semuanya nih. Kemungkinan besar ada indikasi dia terbukti wow gitu. Terbukti wow gitu. Jadi lu jangan cabut dulu nih. Masuk di status itu dulu biar nanti kalau satu kena ada keharusan. Oke, periksa gitu. Dan kita meluncur ke ininya yang katanya putusan kalau surat pengunduran diri atau pengunduran dirinya Bapak atau ayahanda dari siapa namanya? Mario Dandi of the Rubicon ditolak. Cek-cek pemuncur. Cus. Ininya Wamenku Suhasil Nazara tegaskan pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo sebagai ASN ditolak. Tok. Cek people. Play. Yang pertama adalah tentang progres pemeriksaan. Pertama, saudara RAT. Dari press conference minggu lalu, kita telah sampaikan bahwa saudara RAT dicopot dari jabatannya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Itu dia, ditolak. Bagus ya, jangan apa namanya? Jangan kabur dulu gitu. Iya, kesannya jadi lari dari kenyataan ya. Ya, lari dari ini lari dari tambang emas ya mungkin ya. Kalau memang kalau memang bener hartanya wow gitu. Tapi kalau bersih halal mah ya udah gitu kan. Enggak apa-apa, beresin tinggal ikutin pemeriksaannya aja gitu. Iya. Kan kalau dia diperiksa ternyata hartanya nggak bener ya udah tinggal diruntutin di dalam ininya apa namanya tempat dia bekerjanya gitu. Dan ngerebet ke yang lain mungkin ya ini gimana tuh puyeng. Sekarang kita meluncur ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini pesan untuk mengawal terus. Ada caption nih. Mungkin ini apa namanya statusnya siapa ya? Tweetnya bokapnya David kali ya? Kurang tahu juga nggak kelihatan ketutup nih, kurang ajar namanya fotonya. Perlu diketahui bahwa sejak kejadian 20 Februari David koma dengan respon yang sangat memprihatinkan. Kejang selama 2 kali 24 jam di Medika. Kemudian dirujuk ke Mayapada. Saya tidak akan pernah lupa erangan dia. Kejang-kejang tubuh kurusnya akan ada yang membayar untuk siksaan itu. Ini ada foto bokapnya David lagi ngelihat David ya. Ini mungkin udah update yang apa namanya katanya udah dibolong, itu udah kondisi terbarunya mungkin ya. Ini bisa dilihat, oh ini foto doang, belakangnya video doang gitu. Nah ini bisa kelihatan gitu. Dan kasus ini sangat-sangat menyita perhatian sampai-sampai banyak nama besar yang ikut turun dan mengawal. Contohnya ini meluncur. Cus. Ini ada pernyataan dari Profesor Mahfud MD terkait kasus penganiayaan sadis terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandi ini. Soal pasal-pasal yang dia pengen untuk diterapkan tuh yang ini gitu. Cek people meluncur. Play. Aksinya yang begitu, kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya. Penasaran 354 355 meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Memang bener lagi trending di Google ya. Kita baru ketik pasal udah langsung nongol ya. Nih yang 351 dulu ya. 351 KUHP itu mengatur soal penganiayaan yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika mengakibatkan kematian di pelaku pidana 7 tahun penjara. Nah, sementara itu pasal 354 KUHP mengatur soal penganiayaan yang sengaja melukai berat orang lain dengan ancaman pidana penjara 8 tahun jika mengakibatkan kematian pelaku pidana 9 tahun penjara. Dan kalau 355 KUHP soal penganiayaan terancam dengan ancaman pidana 12 tahun jika mengakibatkan kematian pelaku diancam pidana 15 tahun penjara. Dan itu kayaknya emang yang 354 sama 355 itu lebih masuk akal sih emang ya daripada yang 351. Karena beneran kalau dilihat itu kan udah terencana kan sebenarnya. Tapi susah juga sih mau bilang terencana, tapi tadi disanggah juga sama pengacaranya kan bilang nggak ada rencana, langsung spontan gitu katanya. Gitu. Yang jelas mau dari terencana atau enggak, dari 351 yang awalnya dijatuhkan itu kan cuma 2 tahun 8 bulan. Netizen kayak banyak yang protes. Sedangkan dari Pak Mahfud meminta kalau 354 sama 355 di mana itu 8 tahun sampai yang di 355 paling 9. maksimalnya 15 tahun penjara. Itu netizen pada happy. Back to the TikTok. Cus. Di komennya sih udah nggak pakai babi-bu. Cuman ini doang paling Agnes mana greget gue. Oke. Nah di sini sisanya setuju sekali. Ya nggak? Kami setuju. Terima kasih Pak. Saya respect dan setuju banget. Setuju.
20 tahun bukan anak-anak Jir. Iya, Apa betul. iyalah 20 tahun. Kan Agnes yang dibilang anak-anak. Iya kali Mario pengen dibilang anak-anak, udah ada Jambi mau anak-anak gitu kan. Tolonglah. Udah bisa swipe up swipe down celegeng mau masih mau dibilang anak-anak lo gitu, gimana sih anjir. Ya enggak masuk akal bukan? Udah punya Jambi anak-anak. Gimana itu? Kami sangat setuju, isinya setuju semua. Dan ini ada statement dari ketua PBNU kalau nggak salah. Muncul Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Ada statement dari ketua PBNU yang nggak tahu Mamang sangat suka sekali. Karena? Katanya kesimpulannya kalau bayar pajak untuk pembangunan ya kita dukung. Tapi kalau pajak selalu diselewengkan, berhenti bayar pajak katanya. Ceki people. Play. Itu berdasarkan referensi kitab kuning. Ya kuning para imam, para ulama referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai supaya warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Itu dia. Kalau pajak masih buat memperkaya atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi, nggak usah bayar pajak tuh tadi katanya. Nah, masalahnya tuh diselewengkan atau benar-benar digunakan untuk pembangunannya tuh kayak gimana cara mengawalnya gitu. Iya. Itu sih yang tadi Mama masih bingung sih. Gimana ya cara mengawalnya ya? Gimana cara ngelihatnya? Kalaupun memang di atasnya yang di atas, misalnya kayak di kementeriannya paling atasnya udah bersih nih udah kan, bersih. ada beberapa layer-layer di bawahnya yang belum tentu bersih gitu. PR banget jadi netizen harus mengawal aliran dana pajak gitu kan. Udah paling bener gak usah bayar pajak kan Oh, ya. nanti gak ada pembangunan gitu kan. Lah pusing lah Kita ini patungan gimana. aja kalau mau pembangunan. Jelas masa dananya. mau bangun nih, goceng pertama gitu kali ya. Tapi gimana ya? Balik lagi kalaupun bersih, kalau misalkan emang benar-benar bersih gitu kan, ya nggak usah dikawal sebenarnya udah tenang kita. Ya. Kan balik ini karena muncul oknum. Banyak oknumnya ya. Gitu yang akhirnya mau ngawal ya kayak berat banget tugas jadi netizen gitu kan, sampai ngawal aliran dana perpajakan gitu kan, bener nggak untuk pembangunan gitu kan, nggak dikawal. Ya gimana? Ya, gemes juga gitu ngeliat kayak begini gitu kan, kok kaya, kok tajir, kok 56 M gitu. Awalnya aku sedih ngeliat bapaknya kayak gitu kan, kecapean abis di cek KPK gitu kan 8,5 jam. Tapi setelah dipikir-pikir, aku lebih sedih karena dia punya 56 M, aku enggak gitu. Iya sih. Kalah ya kita. Nyo, pusing. Next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini sebagai contoh mungkin ya. Ketika para pejabat melakukan yang tidak atau yang tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan rakyat, ini mungkin salah satu contohnya nih ya. Oke. Ceki people. Play. Ada orang emosi gara-gara bapak-bapak nyelak. Padahal yang lain 2 jam macet-macetan gak bisa keluar. Disuruh terbalik. Nah, bapak-bapak yang ini nih. Dikasih jari tengah gak tuh Bert? Lagian bapak-bapak enteng banget lak-lakannya, enteng banget ujung setangnya, pakai nyelak gitu. Udah tahu nih antrian panjang. Gimana rasanya bapak walaupun pakai helm diklaksonin sama diteriakin satu basement gitu kan? Biar rasa kena mental pilar juga pilar, corong, tolonglah ini masalahnya di mall mana gitu ya? Iya. Yang jelas ini nih salah satu contoh nih ketika tidak sesuai gitu kan dengan apa namanya? Ya memang aturan-aturan yang seharusnya diikuti gitu. Nah ini baru contoh nih. Ini baru satu basement nih. Bagaimana kalau satu Indonesia? Nyampe di Hong Kong kata Kak Alfia. Nyampe di Hong Kong, nyampe ke Singapura, nyampe ke luar negeri. Tolonglah. Anjir, emosi. Sekarang kita refreshing yo. Meluncur. Cus. Nextnya ini ada Idola Mamang yang menolak duit 2 miliar dari Dr. Richard Lee. Wow. Gokil ya. Dia mungkin sangat rendah hati dan tidak ingin, udah gak apa-apa, saya gak butuh 2 gak pengen miliar butuh gitu duit kan. ya. Iya gak mau terlalu serakah kali ya. Tapi sejujurnya kita lihat alasan sebenarnya kenapa dia menolak 2 miliar. Ciki-ciki Play.
nggak usah direkod, kapan disediain waktu. Ada bener-bener yang sakit, tapi jangan di brainwash klien itu, pasien itu. Bener-bener pengen mendapati kesembuhan dari Allah, bukan dari saya ya. Yes. Ayo, tapi harus dikondisikan, jangan kayak gini dodakan. Kebetulan semuanya sudah saya kondisikan. Tania boleh bawa pasiennya ke sini, Tania. Loh, kan saya belum bawa tadi air, Nggak apa-apa. minyak. Kita kan lihat Nggak- aja di sini. Oh, gitu. Kebetulan saya sudah bawa pasien. Ini pasien yang sakit jantung, sudah dipasang ring. Ya. Saya minta Gus Irfan dengan sangat kerendahan hati saya. Pasiennya juga minta tolong ke Bahasa saya. yang kemarin saya mbara. Dengan segala kerendahan hati saya. Walaupun undangannya bukan itu loh ya. Iya nggak apa-apa. Ke kameramen saya aja. Kan tadi dia bilang nggak bawa air, nggak bawa minyak. Masa saya ulang-ulang sih, dokter? Irfan pasti beda dengan Samsudin, beda yang lain loh. Jangan disamain loh ya. Nggak bisa digituin. Pasiennya sudah ada. Di situ aja, Pak. Bapak ada sakit jantung, ada pasang ring. Pasang ring, oke. Pengen sembuh ya, Pak ya? Iya, Pak. Kalau bisa ringnya nggak ada lagi kan? Iya, dikondisikan aja kapan harinya diatur. Tas tadi mana tas tadi? Ini sesuai janji saya, Gus Irfan. Ini tas isinya 1 miliar rupiah. Saya bukan masalah itu, bukan masalah uang atau uang butuh. Ini 1 miliar rupiah. Cuman harus sesuai pakem ilmu hikmah. Uang butuh. Bukan masalah Pindahkan penyakit beliau ya lah ke kameramen saya di sini supaya saya juga kan ini bagus. Masa perlu saya ulang lagi? Gini. Saya nggak bawa air. Saya jangan samain sama yang Ya, udah-udah. kita kan Nggak bisa. diskusi. Kita Irfan kan nggak bisa diskusi. begitu. Ya nggak apa-apa, saya hargain. Saya kompatibel. 1 miliar loh. Bukan masalah 1 miliar, tapi bagaimana kita membuktikan ilmu Tuhan itu ada. Itu saya lebih ke when I want something, I want the best gitu loh. Saya tunggu persiapannya sampai sore ini bisa dilakukan. Jangan sore ini, saya ada acara di sini. Saya bilang ke salah satu partai tadi, saya bilang. Tidak ada air, nggak bawa air. Padahal kalau misalnya air juga bisa minta di rumah Dokter Richard ini juga banyak air. Nggak, aku bingung. Kan kalau memang itu ilmu sudah dia kuasai, nggak ngerti ya, mama nggak ngerti nih ya. Kayak begini, ada orang, saya bisa juggling 1 menit tanpa jatuh, juggling bola gitu kan. Oke, coba buktikan. Ya karena memang dia menguasai, ya dia juggling gitu. Iya, mau bolanya dari mana kek gitu kan. Saya kebal dibacok, bener-bener kebal dibacok. Oke, buktikan kalau memang dia menguasai, ya udah, bacok aja gitu. Kebal kok gitu kan. Ini kenapa harus nunggu nanti? Ya nggak bisa sekarang, nanti. Masalahnya yang dia gembor-gemborkan itu yang berurusan dengan pengobatan. Iya. Dia berani menjamin penyakit berat bisa dia pindahkan ke kambing atau domba gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia nunggu nanti-nanti, ya siapa tahu pasiennya nggak tahan gitu kan. Kapan nanti-nanti, ini udah sakit gitu kan, udah haheho. Kapan nanti-nanti? Kan ibaratnya kalau dapat pasien yang gawat darurat gitu, ICU gitu kan. Gus, ini tolong jantungnya bocor gitu kan. Nggak sadarkan diri. Ya nanti nunggu saya mood. Iya. Keburu atuh. Terus tadi salvok aku sama yang saya jangan samakan saya sama Gus Samsudin sama yang lain-lain. Gini. Dokter Richard tidak menyamakan Gus Irfan dengan Gus Samsudin dan Gus yang lain-lain. Tapi Anda sendiri yang menyamakan diri Anda dengan yang lain-lain. Tolonglah. Tapi balik lagi, nyawa positifnya kameramennya selamat ya. Iya. Karena kalau enggak, kalau dia bisa, ayo oke dipindahin ke kameramen ya lah. Gimana kata kameramen, habis syuting pulang-pulang sakit gitu kan. Tolonglah ya nyo. Enough ya nyo, biar gak terlalu kemalaman. Sekarang kita meluncur ke Say thanks to Super Thanks. Luncur. Just Yo, opening dulu thanks sayangnya. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah berikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yes, langsung aja yang pertama dari Alvia, Agatha, Viana, B, Prilly, Queen. Seperti biasa ninggalin jejak dulu komennya ntar. Selamat malam ya Mang dan Santu People. Aku nggak komen Mang. Cuma mau sedikit curhat aja. Gara-gara nih cewek yang mau cerai. Aku tadi pagi baru bangun tidur udah kena siraman rohani dari ibu negara tersayang. Mama aku bilang, kakak sekarang kan udah bisa nyari uang sendiri. Ibaratnya udah bisa lah kalau hidup sendiri. Tapi jangan kakak punya pikiran untuk pisah sama suami. Ingat, kakak bisa sampai di sana itu karena restu dia dan izin dari dia. Kakak juga tahu kan suami kamu kayak gimana kondisinya. Pak Su itu punya nyomang dan udah kena ke livernya. Jadi dia tuh nggak bisa makan sembarangan. Kalau kamu tuh udah
harus nginep di hotel bintang 10 sama kayak si bos kecil. Ingat ya kak, janji kakak yang mau nikah sekali, dan ingat juga bagaimana perjuangan dia selama ini. Dan juga ingat surga kakak bukan di mama lagi tapi ridho suami. Jadi jangan sia-siakan dia yang mau susah payah untuk bahagiain kakak hanya karena harta duniawi. Astaga, padahal aku belum sadar sepenuhnya loh itu baru bangun bener-bener. Baru bangun bener. Hadah. Dan sedikit komen buat Pak Polisi, kalau emang Agnes bukan provokator, buktikan dengan jelas. Dan setidaknya biarkan dia speak up di media tentang kebenarannya. Jangan kayak gini, dan juga jangan berat sebelah jika Anda tak mau image polisi lebih dipandang rendah oleh masyarakat. Yes. Udah, aku curhatnya kepanjangan ya, maafkan Nyomang. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Agung Pratama, siap. Gimana, sehat teh di negeri seberang sana? Nanya ke Alvia katanya. Udah lama gak nongol ya Agung Pratama ya. Soda karbon. Menurut rumornya si AG ini orang yang suka nyari muka, suka menjadi pusat perhatian, ingin diakui orang banyak dan menjadi terkenal. Sekarang sudah diberi panggung buat terkenal se-Indonesia, malah gak muncul dianya. Iya, minta pengen terkenal tapi lupa minta terkenalnya karena apa gitu kan. Jadinya negatif begitu gitu deh. Kan. Nextnya Adrian ikut tumpang dong. Boleh dong. Musuh netizen ikut ngeramein Nyomang. Terlepas dari sikap netizen ke inisial A yang negatif, kita tidak tahu atau belum tahu faktanya sebenarnya. Apa di belakang inisial A ada orang kuat? Jadi hari ini saya mendukung si A agar tidak jadi tersangka. Jadi saksi aja, nggak tahu besok masih dukung apa enggak. Hey, belum tentu Anda lebih baik dari si A. Para netizen kasihan si A, lebih kasihan si David sih. Jadi kena psikisnya. Sikap kemanusiaan kalian, dia cewek baru 15 tahun. A juga manusia, jangan memvonis atau menghukum sebelum ada putusan hukum yang diputuskan oleh hakim. Tapi bangsat sih itu kalau emang beneran dia provokatornya. Kesimpulannya, percayakan saja ke negara, ke penegak hukum. Karena polisi kita hebat-hebat semua, hukumnya pun tegak, setegak-tegaknya, tidak pernah mengecewakan rakyat. Itu sarkas. Rakyat yang mana dulu nih, sarkas gitu. Jangan main bully atau hakim sendiri, mending rame-rame. Rame-rame mendoakan David supaya lekas sembuh. Amin. Terima kasih untuk Nyomang agar terus bisa menghibur kita warga santuy, sehat selalu. Saya pikir inisial saya pakai inisial biar tidak dihapus YouTube lagi galak. Iya. Wow. Oh iya. Lagi galak. Ada kata-kata Agnes dibantai gitu ya. Oke lah. Nextnya dari Risa Elsa Irayadi. Sikat. Kaget pas lihat perkembangan kasusnya David. Ada inisial baru lagi yang dibilang sebagai provokator. Awalnya heran aja sama Agnes. Kalau memang benar dia pernah mendapatkan perlakuan tidak baik dari David, kenapa ngelapornya ke pacar sekarang? Ke pacar sekarang gitu, bukan ke orang tuanya sendiri saat dia mendapatkan perlakuan tidak baik. Apalagi katanya perlakuan tidak baiknya berupa pelecehan. Kalau emang benar ya. Oh, ternyata ada provokatornya toh, katanya Matuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfie Agatha sudah memberi lapak untuk berkomentar ya. Pertama, saya setuju banget nih sama Om Deddy Corbuzier. Cepat sembuh aja deh buat Mas Indra Bekti, dan juga cepat sembuh juga untuk Mas David nggak nih? Iya, cepat sembuh juga buat Mas David. Nextnya dari Oppo A9. Oh, promo. Nggak lama lagi netizen akan menemukan informasi segalanya tentang AG. Gue percaya sama kekuatan netizen. Yes. Jadi sebenarnya kemarin tuh ada postingan dari bokapnya David kalau dia punya kunci bukti kuat bahwa AG dalangnya, tapi belum di spill. Tapi kan katanya juga polisi juga punya CCTV-nya. Kenapa nggak di spill? I don't know. Lanjut lagi ya, Jasuniki Official. Ketika lihat kalau kita sudah bicara makin booming nih kasus katanya Maya Barber Bor. Makanya spill IG-nya si Agnes biar netizen bantu ngasih semangat buat Agnes biar nggak stres lagi. Makin stres dapur Mang Upe. Gak bisa kebayang hancurnya Mas Inbek melewati ujian hidup ini. Kok bisa dalam keadaan lagi recovery harus terpisah dengan orang-orang tersayang yang seharusnya bisa jadi support system buat recovery. Pas wawancara terlihat tegar sekali, tapi mungkin sebenarnya di dalam hatinya sehancur itu. Untuk saksi AG yang katanya minta perlindungan KPAI, justru harusnya korban atau David yang harusnya dapat perlindungan dari KPAI. Karena sudah menjadi korban kekerasan kebiadaban tersangka Mario. Lagian aku rasa AG ini kan diduganya yang menghasut ya. Kalau pikirannya sudah sedewasa itu, apakah masih bisa dikategorikan sebagai anak-anak lagi? Lagian juga misal anak melakukan tindak kriminal atau pidana lain, itu memang ada pengadilan masing-masing.
Ya itu pengadilan anak. Udahlah ikuti proses hukum aja, jangan berbelit-belit jadi esmoni nih jadinya. Maaf ya Mang, panjang teuing, kepanjangan gitu kan. Emosi abisnya. Makasih Ustaz santuy lapaknya. Yo. Nextnya dari Septianita. Maji Mbak Alfia Agatha buat lapaknya jadi bisa cuap-cuap. Sedih banget lihat Kak Bekti. Ingat pepatah ada uang abang sayang, gak ada uang abang dicerai. Salah ditendang. Waduh, King Power of YouTube Om Ded dah berkutbah. Auto ketar-ketir tuh semua oknum. Makin marak nih cuci duit biar nggak ketahuan. Nggak bisa komen buat AAGS. Dia yang mancing David, dia yang trauma. Heran aja. Kevin Kristos, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Kalau masalah perlindungan KPAI, bukannya David juga perlu perlindungan KPAI ya, kata itu kan. You netizen yang santuy dan smart pasti berpikirnya sama. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fis. Salam balik buat mamanya Kevin. Yongs, Arkan Al Nasir ikut ngeramein juga deh Nyomang. Terima kasih Kalvia numpang komen. Masih nunggu kemunculan AG psikopat. Jangan buat komentar pesimis yang bisa mempengaruhi percepatan kesembuhan. Semangat untuk kesembuhan David. Semoga si Mario mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau cuma 5 tahun mah nggak sebanding dengan proses penyembuhan David. Belum lagi kita nggak tahu kedepannya David kayak gimana walaupun udah sembuh. Misalkan si Mario udah keluar dari penjara 5 tahun, dia mah sehat-sehat aja. Nah untuk David kita nggak tahu kan kemungkinan buruk seperti apa yang setelah kejadian ini dalam kurun waktu 5 tahun. Ngerti nggak Nyomang yang saya maksud? Hatur nuhun Nyomang, sukses dan sehat selalu. Amin. Satu lagi Mang, si Agnes ini sebetulnya dilecehkan pas masih pacaran atau udah putus. Kalau udah putus mah wajar si Mario marah. Nah kalau masih pacaran sama si David mah bukan pelecehan namanya, tapi suka sama suka katanya tuh kan. Ini balasnya dari Dede Andrean. Numpang masuk TV Mbak Alfia. Menurutku sih masalah Indra Bekti semua gara-gara uang Mang. Dari awal juga pas Inbek sakit udah minta galang dana biar hartanya nggak habis. Mungkin karena takut ntar Inbek sakit dan hartanya habis akibat pengobatan. Mending diudahin sekarang jadi bisa bagi harta gono gini. Masalah anak kan tetap dibiayain Inbek, ya udah si Dila ini udah tinggal urus biaya untuk dia sendiri aja. Emang jahat dari awal sih orangnya Nyomang, kelihatan dari penggalangan dana itu kayak dia nggak mau hartanya habis. Semoga Inbek diberi kekuatan menghadapi masalah ini dan diberi kesembuhan biar bisa cari uang lebih banyak lagi. Biar ketar-ketir tuh Dila. Next Andika Pandu NR. Apa jangan-jangan Agnes punya backingan DPR saking bebas dari hukum? Apalagi keluarga pelakunya yang tanda tanya adalah hasil korupsi. Kalau Agnes bebas sampai party-party di With The Face, pengen gue sliding si Agnes katanya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Makasih tongkrongannya Kak Alfia. Akhir-akhir ini kasusnya emang tentang harta tahta dan oknum wanita, termasuk kasusnya Vena Melinda dan selebgram yang disup kepalanya. Itu ada kepalanya. Itu ada, cuma aku nggak berani ngangkat di sini. Lanjut lagi. KPAI tolong yang objektif. Lihat dari berbagai sudut pandang dan fakta yang ada. Di Twitter yang trending tentang AG, Inbek, Okin, Zara dan Garpit. Garpit itu apa sih, Mang? Aku tanya Ortu nggak tahu katanya. Sekian terima kasih. Tadi tuh ada di live Siva nanya, Garpit itu apa? Oh, ini ya gudang garam filter katanya. Nggak tahu aja. Nextnya Ariska Dewi. Apakah Bapak Agnes orang petinggi juga? Udah sejauh ini masih adem-adem aja. Mas David semoga cepat sembuh. Cahaya Bulan Bintang, numpang Teteh Alfia. Apa Agnes salah satu anak aparat? Makanya dilindungi dan gak diekspos. Kalau sampai diviralin terus netizen bongkar keluarganya, takutnya kayak si Mario lagi keungkap semua. Bisa jadi katanya tuh. Riki Abdurrahman. Aduh David, nafas dilubangi lewat leher ya. Saitama turun tangan habis lu. Aduh Mang, ada instansi yang nggak terima pernyataan Menteri Keuangan kita. Wah, apa tuh? Nextnya ada dari Lukiun. Misal Agnes nggak jadi di DO, dia masuk sekolah pun aku yakin bakal dibully anak-anak satu sekolah. Siapa coba yang mau temenan sama orang kayak gitu? Tidak ada. Ntar salah dikit diaduin terus dihajar juga, cewek psikopat memang. Maaf, saya lagi nggak dulu berteman gitu. lagi nabung gitu. Apa gimana? Nextnya Risa Elsa Irayadi. Kalau memang bener Agnes yang tukang pegang kamera ngevideoin sampai katanya sempat ambil foto selfie juga, emang psikopat sih itu cewek. Tapi serba salah nggak sih kalau ditemenin orangnya psikopat kayak gitu, nggak ditemenin apalagi sampai berani ngebully? Apa nggak ikut dilaporin sama dia? Sampai sekarang kita belum tahu sehebat apa orang di belakang Agnes ini. Siapa?
Dani Ledzan, sehat selalu Nyomangku. Yong. Dari jam hari 68. Sikat. KPAI sudah turun, tinggal nunggu Kaseto muncul nih. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jangan pernah lelah berbuat baik. Sehat selalu buat Nyomang dan Santuy People. Sehat-sehat juga jam hari. Anhondut. Numpang lewat Nyomang. Silakan. Vio Atlinta. Mario Dandi dan keluarga punya kekayaan puluhan miliar. Punya Rubicon dan Harley. Daus Oyobo punya harta miliar rupiah katanya. Suruh beli Rubicon Mang Nyo. Aduh dicicil Rubiconnya masih Daus mah anjir. Riza Mustika. Gemes banget dah sama lawirnya si AG ini. Gemes juga sama pihak kepolisian. Ada apa sih? Ini kok kayak yang melindungi banget si AG ini. Untuk David semoga cepat sembuh, cepat pulih. Amin. Next ada Vio. Tolong ya, banyak herannya aku. 1. Kenapa polisi jadi kayak jubirnya A? Kalau alasan masih di bawah umur, masih banyak cara buat nutupin. Ada masker, yes. Bisa di blur, yes. Lagian ngapain ditutupin? Muka juga udah terpampang di mana-mana. Itu simple logic, betul. KPAI, alasan si A masih di bawah umur. Mikir nggak korban juga masih anak-anak? Iya. Lagian kayaknya masih banyak anak-anak lain yang perlu diperhatikan oleh KPAI. Nggak kebayang kalau ini terjadi sama anak orang biasa. Bakal anyep beritanya. Betul. Makasih buat room komennya. Nextnya dari Mas Bay. Ikut ngeramein bre. Nyomang rupanya inisial A keras sekali. Tekbal aja. Jadi penasaran latar belakang keluarganya. Apakah ada pejabat juga? Terkesan alot, bin kuat, asli tank gitu. User tank kayak ngegebugin Akai. Susah gitu kan. Sampai sekarang belum muncul di publik. Apakah sudah kena mental? Saya selalu saya sih nggak setuju ya Mang kalau Sia dibully atau kasihan itu. Mending diadili bila terbukti bersalah lo ya. Salam-salam dari Johor. Semoga diberi kesehatan untuk Nyomang supaya bisa selalu menghibur kita warga Santuy People. Nur Saadatin Nisa. Sok disikat. Ikut menyampaikan pemikiranku ya. 1. Siapa sih AG ini? Logika aja guys. Dia mantan dari D dan pacar dari M. Keduanya bukan anak orang biasa. Melihat si M yang angkuhnya pen digeplak ya. Kata Om Ded dia gagah. Berduit, mobil, dan motornya udah lah ya. Udah pada tahu. Masa iya mau sama anak umur 15 tahun dan orang biasa? Iya benar. Kalau aku sih mikir nggak mungkin. Berarti si AG ini juga bukan anak orang sembarangan dong. Buktinya aja udah kayak orang-orang besar mainnya gitu. Dilindungi polisi, minta perlindungan, pengacara mati-matian melindungi dia dan lain-lain. Asli penasaran sih. Siapa sih dia? Sama kita semua penasaran. Yang kedua, semoga cepat selesai masalahnya. Ya. Aku punya om dulu yang kecelakaan dan dioperasi di bagian otak juga gitu. Kalau ngomongnya masih terbelit-belit atau susah. Mungkin karena kata-kata atau selalu mengulang kata-kata yang sama. Itu benar kan itu. Belum sembuh guys gitu kan. Itu benar-benar belum sembuh guys. Dan pengobatan masih sangat panjang. Dan buat David juga semoga cepat sembuh. Udah itu aja. Maaf banget kepanjangannya Nyomang. Sehat sukses selalu buat Nyomang dan semuanya. Lala Syafa 12. Untuk masalahnya Inback sama istrinya pas tadi Mama ngomong enggak mau uzon dulu. Kok aku langsung paham ya arahnya mau kemana. Soalnya aku dari kemarin juga berpikir ke situ. Buat Nyomang sehat selalu ya. Oh iya Mang, kabar baik di Hong Kong sudah bebas masker. Setelah 3 tahun hidup dengan masker akhirnya bisa bernafas lega. Parah. Enggak. Nextnya Ardi hari ini. Halo Nyomang dan Santuy People. Sedikit komen soal Dila Bekti. Udah banyak yang prediksi memang. Pasti kalau Bekti sembuh bakalan tinggalin sama Dila. Soal Agnes, sikatnya. Sebenarnya kamu nih anaknya siapa sih? Gitu. Kok aman-aman aja? Untuk David doa terbaik untukmu. Amin. Om Ded. Idola. Makasih Nyomang, makasih Kakak untuk ruangnya. Salam sehat, salam semangat untuk semua. Chandra Gotama Las of the Last. Kaget gila skenario bisa berbelok dan nambah pemeran baru namanya apa gitu kan harusnya. MDS sampai gak mau dikenali sebagai alumni SMU mana gitu. Saking malunya tuh. Nyomang gitu aja deh Santuy People. Gak nyangka aku bakal berjilid-jilid. Kirain 1, 2, 3 video beres, ternyata gak berjilid-jilid. Goks. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bikin di situ. Oke. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya dan Mamang. Dota Mangkok cabut dulu dan ciao.